Apa sih asal muasalnya? Kemudian Wapres tuh saat itu ada di mana tuh? Sudah cukup belum apa yang dilakukan oleh anggota dewan ya? Gimana dengan presiden? Apakah presiden sudah dirasa cukup dalam menangani demonstrasi itu? Postingannya simple, tapi itu menyebar ke banyak sekali grup WA. STM Kentang, anak STM Kentang. Bentuknya seperti apa untuk mengingatkan teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari pada saat saya syuting ini ya sudah beberapa hari after 28 Agustus lalu. Nah ini sampai saat ini sih masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan misteri lah tentang atau setelah 28 Agustus ini kita mau apa gitu. Pertanyaan-pertanyaannya banyak, kenapa ini asal muasalnya dari mana sih yang pertama itu. Terus kemudian Wapres Gibran tuh kemana sih gitu. Terus setelah ini tuh gimana, apakah sudah cukup atau masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Jadi setelah itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ini saya ulang aja lah. Kemudian apa sih asal muasalnya? Kemudian Wapres tuh saat itu ada di mana tuh 28 Agustus dan after gitu ya. Kalau kita cek ya 25 sampai 30 lah. Terus kemudian sudah cukup belum apa yang dilakukan oleh anggota dewan ya? Partai politik sudah melakukan penonaktifan, itu apa sih artinya gitu ya. Kemudian Dasko sudah minta maaf, Mbak Puan juga sudah minta maaf. Gimana dengan presiden? Apakah presiden sudah dirasa cukup dalam menangani demonstrasi itu? Apakah kemudian negara merespon positif apa yang dituntut oleh masyarakat? Kemudian kenapa Pak Prabowo percaya diri pergi ke China walaupun ada sebuah foto yang luar biasa. Itu kalau teman-teman lihat di berbagai media cetak bahkan media online, bagaimana Pak Prabowo bersanding dengan 3 pemimpin negara lainnya, dengan Pak Putin, Pak Kim, dan Pak Xi Jinping kan panggilnya Pak Xi, Kim Jong Un, Pak Putin gitu ya. Bahkan kemunculan mereka berempat itu atau kemunculan Pak Prabowo bersama pemimpin dunia itu akhirnya menggambarkan hal yang macam-macam. Oke, part 1. Ini asal muasalnya gimana? Oke, saya coba runutkan ya. Sebelum 25 Agustus 2025 itu justru yang lebih bergaung demonstrasinya adalah demonstrasi pada saat gelombang kedua tuntutan masyarakat Pati kepada Bupati Pati Sudewo. Jadi apa yang terjadi di Pati beberapa hari sebelumnya, bahwa masyarakat bergolak kemudian bekerja sama bahu-membahu memprotes kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga ratusan persen, itu membuat pandangan mata masyarakat Indonesia ke Pati. Tapi itu juga bisa jadi pemantik inspirasi atau aspirasi masyarakat. Oh iya ya, kita diingatkan kembali bahwa rakyat adalah pemilik sah negeri ini dan bisa kita bertanya kepada penguasa di daerah. Jadilah mereka bertanya saat itu, kenapa kemudian dinaikkan, dan akhirnya terbongkar bukan hanya Pati tapi banyak sekali daerah-daerah lain yang menaikkan pajak bumi bangunan hingga ribuan persen. Kenapa itu terjadi? Banyak yang mengatakan, ekonom-ekonom mengatakan bahwa itu adalah imbas dari efisiensi dan pemotongan anggaran pusat ke daerah. Karena memang nampaknya kondisi keuangan negara memang berat pasca pemerintahan Pak Jokowi gitu. Sehingga beberapa program flagshipnya Pak Prabowo yang memang membutuhkan dana besar itu sulit untuk dibiayai sehingga harus melakukan efisiensi. Nah, karena efisiensi dilakukan, kepala-kepala daerah yang tidak kreatif akhirnya melakukan pungutan. Jadi dalam ekonomi tata negara ini, mohon koreksi nih, saya bukan ahli ekonomi tapi dari yang saya pelajari, negara itu sebetulnya sumber pendapatan ada 2 gitu ya. Yang pertama pungutan dan yang kedua hutang gitu. Memang ada pendapatan-pendapatan lain, tapi kalau pendapatan-pendapatan lainnya agak seret gitu ya, maka 2 hal ini yang dilakukan. Nah, kalau untuk kepala daerah atau pemerintah daerah kan susah tuh ya, meminjam atau berhutang, maka yang dilakukan adalah pungutan. Nah,
pungutan pajak yang luar biasa ini kan akhirnya menggema ke seluruh negeri gitu. Akhirnya sampailah itu ke level nasional, bergolak di beberapa daerah. Nah, balik lagi ke level nasional. Jadi itu satu, yang pertama adalah pati. Kalau ditanya Mas Hen, menurut Mas Hensa kira-kira apa yang menyebabkan masyarakat bergolak? Yang pertama adalah pati. Itu menjadi salah satu pemantik. Yang kedua, 25 Agustus malam kalau saya tidak salah, itu ada postingan. Postingannya simple, tapi itu menyebar ke banyak sekali grup WA, STM Kentang, anak STM Kentang. Nanti teman-teman akan cari bentuknya seperti apa untuk mengingatkan teman-teman. STM Kentang ini, anak STM Kentang ini akhirnya menyebar ke banyak sekali grup WA, mungkin ribuan grup WA, dan dikomentari oleh, diposting juga oleh akun-akun di media sosial. Akhirnya ini menjadi perbincangan tersendiri. Ya udah yuk kita turun aja yuk, ya udah kita turun aja yuk, ya udah kita turun aja. 25 Agustus. Nah, dari postingan STM Kentang itu, akhirnya cukup membuat situasi lumayan bergolak di media sosial. Setelah itu 28 Agustus mulai demonstrasi. Buruh itu pulang di siang hari. Jadi pagi sampai siang itu buruh pulang, kemudian digantikan oleh mahasiswa. Mahasiswa pulang di sore karena seingat saya hujan waktu itu. Nah, kemudian datanglah massa, kelompok-kelompok masyarakat yang lain, sampai akhirnya terjadilah insiden yang tidak mengenakan itu. Wafatnya Afan di Jakarta. Malamnya, jadi gini teman-teman, korbannya itu bukan hanya Mas Afan ya, tapi ada juga di Jogja saya kalau tidak salah. Tapi salah satu hal yang luput dari perhatian masyarakat menurut saya adalah wafatnya 4 orang ASN kalau saya nggak salah yang terbakar dalam demonstrasi di Makassar. Mereka adalah ASN DPRD yang mungkin nggak ngerti juga apa protesnya tentang apa, tapi akhirnya turut wafat tuh. Nah, itu menurut saya wafatnya dia itu juga harus diselidiki oleh aparat pemerintah tentang siapa oknum-oknum atau pendemo yang melakukan pembakaran saat itu hingga menewaskan 4 orang ASN itu. Ini sudah disebutkan juga oleh Pak Prabowo. Jadi itu, nah kemudian itu adalah dari pemantik kejadian-kejadian. Nah, setelah ini saya akan coba masuk ke pemantik isunya. Kenapa kemudian 28 Agustus akhirnya merembet ke hari-hari selanjutnya, dan itu menjadi sebuah demonstrasi yang menurut saya paling chaos sejak peristiwa 98.